Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar itu ada 4 metode penyelesaian. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode pemfaktoran jika bentuk fungsinya perangkatan. Yang ketiga, metode perkalian akar sekawan jika bentuk fungsinya akar. Dan yang keempat, metode L'Hopital atau metode turunan. Dan metode turunan, bab turun ini akan ada setelah bab limit fungsi aljabar biasanya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu metode substitusi. Dalam limit fungsi aljabar, metode substitusi boleh jika hasilnya adalah yang pertama A per B, bisa hasilnya angka atau masih bentuk pecahan kalau tidak menghasilkan bilangan bulat, boleh. Kemudian yang kedua, jika hasilnya 0 per B atau 0 per angka gitu ya, sama dengan 0, itu boleh. Yang ketiga, jika hasilnya A per 0 atau angka dibagi 0, maka hasilnya tak hingga, itu juga boleh. Jadi angka bagi angka boleh, 0 bagi angka boleh, angka bagi 0 boleh. Yang tidak boleh adalah yang nomor 4. Jika hasilnya 0 per 0, maka metode substitusi tidak dibenarkan karena ini bentuk tak tentu. Slide sebelumnya, ketika bentuk pangkat, maka kita dianjurkan untuk melakukan pemfaktoran jika hasilnya 0 per 0. Jika bentuknya akar, maka kita harus mengkalinya dengan akar sekawan. Tujuannya apa pemfaktoran dan kali akar sekawan? Tujuannya adalah untuk menghilangkan si penyebab 0 per 0-nya. Ketika penyebab 0 per 0-nya sudah diketahui dan dihilangkan, maka boleh dilanjutkan dengan cara substitusi. Oke ya, jadi cara substitusi itu tidak dibenarkan jika hasilnya 0 per 0. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh. Ada contoh yang pertama, kita punya limit X mendekati 2, 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1. Kita substitusi. Seperti apa substitusi? Substitusi itu memasukkan nilai tertentu ke dalam suatu fungsi gitu ya. Oke, saya tuliskan kembali. 2X pangkat 3, 5X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1. Maka kita substitusi nilai 2 ini ke dalam fungsi. Maka 2X pangkat 3, 2-nya pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2, X-nya kita ganti dengan 2 pangkat 2, 2X maka 2 kali 2 tambah 1. 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 2 16, 2 pangkat 2 itu 4, dikali 5 itu 20, 2 kali 2 4 ditambah 1. Maka hasilnya adalah ini 20, 16, 4, 40, maka hasilnya 41. Boleh nggak ketika hasilnya angka? Boleh ya. Maka untuk soal yang pertama hasilnya D. Limit X mendekati 3, saya tuliskan kembali soalnya. Limit X mendekati 3, 5X dikurangi 6 per 2X tambah 1. Oke, limit X mendekati 3-nya. Oke, nah ini salah satu langkah penting juga, yaitu ketika kita ingin mensubstitusi, maka limitnya sudah hilang, tidak perlu ditulis lagi. Jadi langsung kita substitusikan 3-nya, maka 5 dikali 3 dikurangi 6 dibagi 2 kali 3 ditambah 1. Kita substitusikan nilai X-nya 3 ke dalam fungsi, ke dalam X. Maka ini 15 dikurangi 6 dibagi 6 tambah 1, yang hasilnya adalah 9 per 7. Boleh nggak angka per angka? Boleh ya. Ini tidak bisa diperkecil, maka cukup sampai sini 9 per 7. Jawabannya adalah
C. Nomor berikutnya kita punya limit X mendekati 1, 2x pangkat 2 dikurangi 6x tambah 3 dibagi 3x kuadrat kurangi 4x tambah 2. Maka kita substitusikan langsung 2, 1 pangkat 2 dikurangi 6 kali 1 ditambah 3 dibagi 3 kali 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 tambah 2. 2 dikurangi 6 tambah 3 dibagi 3 dikurangi 4 tambah 2. Ini 5 kurangi 6 negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1. Maka jawabannya adalah A. Boleh. Lanjut. Oke, untuk soal nomor berikutnya kita punya limit X mendekati 0, X kuadrat ditambah 6X per X. Kita substitusikan, maka 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 per 0. Maka ini 0 tambah 0 adalah 0 dibagi 0. Apakah 0 per 0 dibolehkan? Tidak. Oke ya. Maka kita lanjutkan dengan cara pemfaktoran. Kenapa 0 per 0 tidak boleh? Karena 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Dan karena soalnya bentuknya perpangkatan, maka kita bisa lanjutkan dengan pemfaktoran. Oke, pemfaktorannya seperti apa? Untuk teman-teman yang ingin mempelajari tentang berbagai jenis cara pemfaktoran, bisa tonton di video yang lain ya, ada di deskripsi untuk cara-cara pemfaktoran. Nah, untuk soal ini kita mulai dari awal lagi. X mendekati 0. Nah, X kuadrat tambah 6X itu kita bisa faktorkan dengan distribusi ya, atau faktor persekutuan. X kuadrat dan 6X itu adalah faktor persekutuannya adalah X, maka X kuadrat jadinya X, 6X jadi 6 per X. Ini kan kalau kita distribusikan jadi X kuadrat, betul ya? X kali 6 adalah 6X. Nah, ini kita sedang melakukan proses pemfaktoran. Oke, kita lihat di sini. Ada yang bisa dibagi, bisa ya. X dengan yang X kita coretkan jadi 1. Maka bersisa, nah limitnya masih kita tulis karena belum kita substitusikan. Sisa X plus 6, baru kita substitusi, limitnya kita hilangkan. 0 tambah 6 sama dengan 6. Magic ya. Yang awalnya hasilnya adalah 0 per 0, ketika kita substitusi dan itu tidak boleh, kita lanjutkan dengan cara pemfaktoran, maka hasilnya berubah menjadi 6. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkah berikutnya, alangkah baiknya teman-teman mempelajari dulu cara pemfaktoran itu sendiri. Terima kasih jika dirasa bermanfaat. Silahkan untuk klik tombol like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.